Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arisendra Ulya dengan NIM 2210951017. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja tentang tugas besar mikrokontroler dan mikroprosesor saya, yaitu berjudul Kumbung Budidaya Jamur Tiram Putih. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena pada jamur tiram putih ini, dia itu membutuhkan suhu ideal antara 20 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dan kelembapan itu antara 50 sampai 70. Nah, agar kondisi rumah jamur tetap ideal, petani jamur di Mitra Jamur Jember menyemprotkan air secara rutin setiap siang dan sore hari serta membuka sirkulasi udara sebagai kontrol secara manual. Nah, makanya saya mengambil judul tersebut agar dia itu bisa menyiram secara ini secara digital. Nah, di sini saya menggunakan ada sensor suhu, lalu ada sensor cahaya. Ini ada sensor cahaya. Selanjutnya saya menggunakan sensor CO2, lalu ada sensor amonia, lalu ada sensor PIR, nih, dan sensor oksigen, dan yang terakhir yaitu sensor ini, sensor kelembapan atau soil moisturize. Di sini juga ada sensor tekanan udara yang berbentuk eh, analog. Ini juga ada sensor kelembapan berbentuk analog. Nah, baik kita terlebih dahulu mungkin akan menjelaskan tentang prinsip kerjanya, di mana eh, untuk prinsip kerjanya pada sensor suhu, di mana dia itu tujuannya itu untuk mengukur suhu udara di dalam kumbung itu dan memastikan apakah di kumbung itu rentang ideal suhunya itu sampai nggak 20 sampai 28 derajat Celcius nih. Jadi kalau misalnya lebih dari 28 derajat Celcius, misalnya 29 derajat Celcius, maka dia akan mendinginkan. Nah, selanjutnya untuk step by step penjelasan pada sensor suhu ini, di mana sensor suhu ini atau LM35 ini akan mendeteksi dan akan menghasilkan tegangan analog pada pin Vout. Nih, pada pin Vout yang sebanding langsung dengan suhu terukur. Selanjutnya, tegangan ini akan dimasukkan ke op-amp berjenis LM741 atau U14 ini, yang dimana fungsinya ini sebagai buffer untuk menstabilkan sinyal sebelum diproses lebih lanjut. Nah, apabila sinyal ini sudah diproses, maka akan berjalan ke konversi A atau D. A atau D. Nah, di mana eh, sinyal analog yang stabil dari buffer tersebut akan masuk ke pin inputan Vin positif ini yang ada di ADC 0805 ini. eh, Lalu diubah menjadi data digital 8 bit. Lalu data digital tersebut kemudian dikirimkan melalui pin DB0 ini LSB sampai DB7 atau sampai MSB. Jadi dari LSB ke MSB, low ke master. eh, yang telah dikonfigurasi sebagai port input untuk dibaca oleh CPU tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke sensor kelembapan, di mana pada sensor kelembapan ini tujuannya itu untuk mengukur kelembapan relatif udara atau untuk menjaga agar tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembab. Nah, prinsip kerjanya itu secara step by step, dia itu akan mendeteksi sensor tersebut dan akan menghasilkan tegangan analog yang merepresentasikan tingkat kelembapan udara tersebut. Lalu untuk pengkondisian sinyalnya, sinyal ini diperkuat dan distabilkan oleh buffer menggunakan op-amp. Nih, menggunakan op-amp U21 atau LM741. Nah, di sini nih lalu dikonversi lagi ke ADC 0800 berapa ini? 0805 0805 eh, di mana dia itu eh, sinyal analognya dari buffer diubah menjadi data digital
8 bit sama seperti yang sensor suhu tadi. Lalu datanya digital itu dikirim melalui pin DB0 lagi dari LSB ke MSB. Lalu eh, dari DB07 ke DB0 dari DB0 ke DB7 itu tuh akan kekirim ke port B di mana dari IC 8255A untuk dibaca oleh CPU. Selanjutnya sensor kelembapan tanah di sini. Nah, itu tuh tujuannya itu eh, untuk mengukur kadar air pada media tanam untuk dan juga untuk menentukan kapan penyiraman otomatis perlu diaktifkan. Dapat kita lihat untuk prinsipnya itu dia akan mendeteksi maka sensor soil moist ini akan aktif lalu mengukur konduktivitas media melalui dua probe-nya dan menghasilkan tegangan analog. Lalu dia akan mengkonversi ke AD lagi, A atau D ini. Lalu sinyal analog itu akan diubah menjadi data digital 8 bit oleh ICU24 ini. Lalu data digital dikirim ke pin DB0 sampai DB7 ADC, itu tuh dari LSB lagi ke MSB. Lalu ke port A dan dari ICU23 itu CPU kemudian membaca data ini lalu dan mengambil keputusan penyiraman tersebut. Selanjutnya ke sensor cahaya, di mana pada sensor cahaya ini, di mana pada sensor cahaya ini tujuannya itu untuk mengukur intensitas cahaya atau untuk mengontrol buka tutup jaring peneduh tersebut. Nah, untuk prinsip kerjanya itu dia akan mendeteksi komponen komponen dia akan mendeteksi ini ada PD1 atau LDR APS 9002. Dia akan mendeteksi lalu akan mengubah intensitas cahayanya menjadi perubahan nilai resistansi yang kemudian diubah menjadi sinyal tegangan analog melalui rangkaian pembagi tegangan tersebut. Nah, lalu tegangan ini akan distabilkan menggunakan buffer atau menggunakan op-amp ini, op-amp U18 LM741. Nah, setelah dia bufferkan, maka sinyal analog itu diubah menjadi data digital 8 bit di sini, di ADC 0805 ini. Nah, lalu data digital ini akan dikirim ke port C dari IC U28 atau 8255A untuk dibaca oleh CPU. Selanjutnya masuk ke sensor kualitas cahaya. Maksud saya kualitas udara. Sensor kualitas udara. Nah, jadi pada sensor kualitas udara itu ada sensor CO2 dan amonia, di mana sensor CO2 dan amonia ini bertujuan untuk mendeteksi peningkatan gas CO2 dan amonia yang dapat bersifat racun bagi jamur tersebut jika terlalu pekat. Nah, prinsip kerjanya itu dia ini apabila sensornya aktif, maka modul gas yang MQ3 ini, yang CO2 ini, eh, dan yang MQ berapa ini? MQ5 untuk sensor amonia. Nah, rangkaian ini menggunakan output digital. Jadi yang dikeluarkannya itu digital. Nah, pada saat konsentrasi gas melebihi ambang batas, maka pin output sensor akan berlogika satu atau high. Maka dia akan aktif dan akan mengeluarkan output VO tegangan outputnya. Nah, lalu sinyal MQ3 atau CO2 ini terhubung ke pin PA2 8255A
dan sinyal MQ5 ini terhubung ke pin PC48255A. Nah, lalu CPU akan membaca pin-pin tersebut sebagai pemicu untuk mengaktifkan ventilasi. Selanjutnya kita masuk ke sensor oksigen, dapat kita lihat di sini. Nah, untuk sensor oksigen ini, dia itu akan memastikan ketersediaan oksigen yang cukup untuk pernapasan jamur. Nah, dalam skema ini, outputnya itu dirancang untuk memicu alarm peringatan spesifik secara langsung. Untuk prinsip kerjanya, dari MQ7 atau sensor oksigen ini, dia akan mendeteksi kondisi udara. Selanjutnya, pada dia saat aktif, maka output sensor berlogika high atau satu dan langsung men-trigger transistor Q2 ini untuk menyalakan relay RL2 ini. Maka dia akan switch. Nah, yang kemudian mengaktifkan lampu peringatan. Oke. Lalu untuk sensor aliran udara dan tekanan udara yang ini. Nah, dia itu akan memberikan data tekanan udara untuk pemantauan yang lebih komprehensif. Di mana untuk prinsip kerjanya itu dia akan menghasilkan tegangan analog, lalu distabilkan oleh buffer atau op-amp LM741 ini, lalu diubah ke data digital dan akan dikirimkan ke IC ADC 0805 ini. Lalu data tersebut akan dibaca oleh CPU melalui port B yang ini dari LSB ke MSB lagi. Lalu di sini kita juga ada menggunakan latch buffer reset dan reset di mana pada latch buffer reset ini dia itu rangkaian yang menggunakan 8086 mikroprosesor atau U11 dengan beberapa latch buffer bentar, dengan beberapa latch buffer seperti U3, U9 dan U10. U3, U9 dan U10 yang terhubung untuk mengunci data dari jalur alamat atau data. Nah, komponen seperti 74 LS5 74 C3 74 HC373 itu digunakan untuk menahan data alamat sehingga proses pembacaan dan penulisan data ke memori atau perangkat lainnya lebih efisien. Nah, rangkaian reset ini di sebelah kiri terdiri dari kapasitor dan resistor untuk menghasilkan sinyal reset yang stabil yang dibutuhkan eh, untuk memulai ulang sistem mikroprosesor ini. Selanjutnya, di sini ada juga memori dan decoder memori. Dapat kita lihat di sini menggunakan IC 74LS138 yang merupakan decoder 3 ke 8 jalur. Fungsinya itu untuk memecah sinyal alamat menjadi sinyal pemilihan atau chip select. Nah, bagi berbagai perangkat. Nah, dalam hal ini itu tuh merupakan memori. Nah, untuk pin A, B, dan C itu dia itu akan menerima 3 bit inputan dari jalur alamat. Lalu untuk U26 untuk U26 eh, dan jalur kontrol baca tulis untuk U38. Nah, lalu decoder ini akan mengaktifkan salah satu outputnya Y0 hingga Y7 yang di U38. Nah, berdasarkan inputan tersebut, jadi U38 ini adalah inputannya. Selanjutnya untuk U26 itu tuh digunakan untuk memilih perangkat memori dari U36 atau U37 berdasarkan alamat yang kita berikan. Lalu U38 itu tuh fungsinya itu berfungsi untuk memilih operasi baca atau tulis yang dikontrol melalui sinyal R, R
sinyal RD, WR, dan M atau IO. Nah, selanjutnya ada IC U36 yang disebut sebagai EEPROM atau Memory Read Only, di mana U36 ini adalah 27128. Nah, dapat kita lihat di sini kodenya, 27128. Nah, jadi sebuah EEPROM ini atau Erasable Programmable Read Only Memory, di mana dia ini digunakan untuk menyimpan program atau data yang bersifat tetap. Lalu ada pin A0 sampai A13, dia itu adalah pin alamat yang terhubung ke jalur alamat dari XA0 sampai 15. Ini memungkinkan akses ke berbagai lokasi memori di EPROM. Lalu ada pin D0 sampai D7 itu tuh adalah pin data yang terhubung ke bus data D0 sampai 7. Itu tuh untuk menulis atau membaca data. Lalu ada kaki CE atau chip enable dan EO dan O OE atau output enable itu tuh kan diaktifkan oleh decoder U26 untuk mengaktifkan EEPROM ini ketika dia memerlukannya. Lalu untuk IC 6116 atau U37 ini merupakan berjenis SRAM atau static RAM, di mana dia ini digunakan untuk penyimpanan sementara atau volatile memori yang dapat dibaca dan ditulis. Lalu untuk pin pada U37 ini, pin A0 sampai A10 itu adalah pin alamat yang terhubung ke jalur alamat dari XA0 sampai 15. Memungkinkan akses ini ke berbagai lokasi memori di static RAM tersebut. Lalu ada pin D0 sampai D7 itu tuh adalah pin data yang terhubung ke bus D0 sampai 7 digunakan untuk membaca atau menulis data sama kayak yang U36 tadi. Lalu ada pin CE atau chip enable dan OE atau output enable serta di sini ada WE di mana WE ini adalah write enable. Jadi itu tuh dikendalikan oleh decoder U38 untuk mengontrol operasi baca atau tulis di static RAM tersebut. Selanjutnya ada sinyal kontrol MEMR atau MEMW dan I atau O tadi. Nah, di mana MEMR dan MEMW ini dia itu adalah sinyal yang mengontrol operasi membaca dan memori atau menulis ke memori. Lalu ada I atau O tadi, itu tuh adalah sinyal digunakan untuk mengontrol input atau output perangkat. Nah, dalam hal ini terhubung ke decoder U38 untuk menentukan apakah operasi akan dilakukan pada memori atau perangkat I/O lainnya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.